Bagaimana jika hewan kurban yang Anda siapkan dengan cucuran keringat bertahun-tahun ternyata divonis tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena satu kekeliruan kecil yang sering dianggap sepele? Banyak orang merasa sudah menunaikan kewajiban hanya dengan ikut patungan uang, tanpa pernah memeriksa detail syariat, kesucian niat, hingga kehalalan harta peserta lainnya. Ironisnya, alih-alih menjadi jembatan penghapus dosa di akhirat, hewan tersebut justru turun derajat menjadi sekedar tumpukan daging konsumsi biasa tanpa nilai ibadah sedikitpun. Mari bedah bersama dengan jernih. Jangan sampai investasi terbesar dalam hidup Anda gugur total tahun ini akibat kelalaian yang sengaja diabaikan. Sebelum kita mengupas tuntas seluruh dalil sohih dan penjelasan para ulama agar kita tidak salah langkah, mari kita jadikan video ini sebagai ladang pahala jariah bersama. Silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe sekarang juga, agar syiar dakwah yang sangat krusial ini bisa menjangkau dan menyelamatkan ibadah jutaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan fisik, serta kelapangan rezeki yang berkah. Sehingga kita kembali diberikan kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepadanya melalui sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah kurban. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan abadi umat manusia, Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat yang setia, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke inti hukum fikih, mari kita hidupkan ruang batin kita. Mari kita bersihkan pikiran kita dari hiruk-pikuk dunia dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau yang kita cintai pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi ashran. Artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat atau memberikan rahmat dan kebaikan kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Coba renungkan kalimat tersebut dengan mendalam. Hanya dengan meluangkan waktu beberapa detik untuk menuliskan satu baris solawat, penguasa semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membalasnya dengan 10 kali lipat curahan rahmat, ampunan, dan keselawatan bagi hidup kita. Maka dari itu, saya mengajak sahabat semua yang sedang menyaksikan video ini, mari tuliskan sholawat terbaik Anda di kolom komentar saat ini juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap ketukan huruf sholawat yang Anda tuliskan menjadi saksi iman di hari kiamat, pembuka pintu-pintu rezeki yang tertutup, penghapus dosa-dosa masa lalu, dan menjadi sebab dekatnya posisi kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Mari simak pembahasan ini dengan seksama dan tanpa lompat-lompat, agar ibadah kurban kita tahun ini benar-benar berdiri di atas ilmu yang sahih. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita masuk ke dalam inti pembahasan yang sangat krusial, yaitu tentang sah atau tidaknya ibadah kurban sapi secara patungan yang sudah menjadi fenomena umum di tengah masyarakat kita. Jangan sampai ibadah yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, uang yang dikumpulkan dengan susah payah dari sisa gaji bulanan, ternyata tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena kita malas menuntut ilmu syariatnya. Pondasi utama yang wajib kita pegang adalah ilmu yang benar, yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, serta penjelasan para ulama yang terpercaya. Sebab, ibadah tidak cukup hanya bermodal niat baik atau rasa kebersamaan, tetapi harus presisi mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal pertama yang wajib kita perhatikan dengan sangat ketat adalah batas maksimal peserta patungan. Syariat Islam telah memberikan garis pembatas yang sangat tegas dan jelas. 1 ekor sapi hanya boleh digunakan maksimal untuk 7 orang yang berkurban, tidak boleh lebih.
Landasan hukum yang sangat kuat mengenai aturan ini tercantum dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim. Beliau menceritakan bagaimana para sahabat melaksanakan ibadah kurban secara kolektif di bawah bimbingan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Artinya, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Ulama besar madhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitab syarahnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, menegaskan bahwa hadis ini adalah dalil mutlak yang menunjukkan bahwa seekor sapi atau onta mencukupi untuk 7 orang dan kedudukan masing-masing dari 7 orang tersebut adalah sah melaksanakan kurban secara penuh. Namun, apa yang sering terjadi di lapangan? Kita sering menjumpai fenomena di lingkungan sekolah, kantor, organisasi, atau komunitas tertentu. Misalnya, satu kelas yang terdiri dari 30 siswa atau satu divisi kantor yang terdiri dari 15 orang mengumpulkan uang kas sedikit demi sedikit untuk membeli seekor sapi kurban. Secara sosial, ini adalah kegiatan yang sangat indah. Ada semangat gotong royong, ada edukasi untuk berbagi, dan ada nilai kebersamaan. Namun, jika niatnya adalah agar seluruh anggota kelompok yang berjumlah lebih dari 7 orang tersebut dianggap telah menunaikan ibadah kurban secara syariat, maka secara hukum fikih, kurban tersebut dinyatakan tidak sah bagi mereka semua. Mengapa? Karena jumlah peserta telah melanggar batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya, hewan tersebut statusnya jatuh dari yang seharusnya bernilai pahala ibadah kurban yang agung, berubah total menjadi sekedar sedekah daging biasa. Secara sosial, mereka mendapat pujian, namun secara spiritual, mereka kehilangan pahala kurban yang besar di hari raya. Disinilah pentingnya ilmu sebelum beramal. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh ditawar dengan alasan kepantasan sosial atau asas meringankan biaya. Aturan kedua yang tidak kalah menakutkan dan wajib kita pahami adalah masalah niat dari setiap anggota kelompok patungan tersebut. Ketika Anda memutuskan untuk bergabung dengan 6 orang lainnya dalam satu ekor sapi, ketahuilah bahwa nasib ibadah Anda sedikit banyak terikat dengan isi hati rekan patungan Anda. Ketujuh orang yang terikat dalam satu nama sapi tersebut harus benar-benar memiliki satu visi dan satu niat yang murni, yaitu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan kaidah mutlak dalam hadis yang sangat kita hafal, Innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu hanyalah bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab fikih klasik, jika ada 7 orang berkumpul membeli sapi, lalu 6 orang diantaranya berniat tulus karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada 1 orang saja di antara mereka yang ikut patungan karena niat yang rusak, misalnya hanya ingin mendapatkan jatah bagian daging untuk pesta, atau ikut karena merasa tidak enak hati kepada tetangga, takut dicap pelit, atau hanya ingin dianggap dermawan dan menjaga gengsi sosial, maka menurut pandangan sebagian ulama, kerusakan niat 1 orang ini dapat merusak keabsahan kurban kolektif tersebut bagi seluruh peserta lainnya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni memaparkan bahwa ibadah kurban adalah satu kesatuan ibadah pada satu tubuh hewan yang tidak bisa dipisahkan bagian-bagian hukumnya secara lahiriah saat disembelih. Jika sebagian dari penyembelihan itu ditujukan untuk selain ibadah yang sah, maka unsur keabsahannya bisa terganggu. Maka dari itu, pesan tajam untuk kita semua, jangan sembarangan memilih teman patungan kurban. Jangan hanya mencari orang yang memiliki uang atau mampu secara finansial, tetapi carilah partner yang Anda tahu persis bagaimana kualitas ibadahnya, yang menjaga sholat 5 waktunya, yang jujur, amanah, dan memahami pentingnya keikhlasan.
Duduklah bersama sebelum uang dikumpulkan, saling mengingatkanlah dengan hati yang lapang. Sahabatku, mari kita luruskan niat kita bersama. Kita berkurban ini semata-mata karena takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan demi pujian manusia. Aturan ketiga, yang merupakan perkara hidup dan mati di akhirat, adalah sumber dana yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Ini adalah perkara yang sangat berat. Namun ironisnya, seringkali diabaikan di era modern ini. Kita seringkali hanya fokus pada nominal angka, tanpa peduli dari mana angka-angka itu berasal. Ingatlah sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, maha suci, bersih, dan Dia tidak akan pernah sudi menerima apapun kecuali dari sesuatu yang suci dan baik pula. Rasulullah SAW bersabda dengan sangat tegas di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik dan Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik pula. Mari kita bawa hadis ini ke dalam realitas kelompok patungan sapi kita. Jika di dalam kelompok Anda yang terdiri dari 7 orang, terdapat salah satu peserta yang menyisipkan uang yang bersumber dari harta yang haram, apakah itu dari hasil transaksi riba, hasil penipuan bisnis, hasil korupsi, hasil memanipulasi hak orang lain, atau penghasilan dari pekerjaan yang diharamkan syariat, maka secara otomatis kesucian seluruh hewan kurban tersebut menjadi ternoda. Bagaimana mungkin kita berharap darah sapi yang mengalir ke bumi akan menjadi tameng yang melindungi kita dari siksa api neraka, jika hewan tersebut dibeli dengan uang yang justru mengundang laknat dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibadah yang agung tidak akan pernah bisa dibangun di atas pondasi harta yang kotor. Secara lahiriah, hewannya mungkin terlihat sangat besar, gemuk, mahal, dan dipuji oleh seluruh jamaah masjid. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan tersebut tidak memiliki nilai spiritual sedikit pun, melainkan hanya tumpukan dosa yang berselimut kemegahan fana. Jangan demi terlihat mampu berkurban di mata masyarakat, seseorang memaksakan diri dengan cara berhutang yang mengandung unsur riba atau menggunakan dana yang bukan haknya. Jaga kehalalan rizki Anda masing-masing, karena ketakwaan sejati dimulai dari apa yang masuk dan keluar dari dompet kita. Perkara keempat yang seringkali menjadi ujian terbesar bagi hati kita adalah jebakan rasa gengsi. Manusia modern seringkali terjebak dalam lingkaran status sosial, bahkan dalam urusan ibadah ritual yang sakral. Banyak di antara kita yang sebenarnya secara finansial sangat mampu, uangnya berlebih untuk membeli seekor kambing atau domba terbaik, yang gemuk, sehat, dan berkualitas tinggi secara mandiri atas namanya sendiri. Namun, di dalam dadanya muncul penyakit bisikan syaitan. Kalau saya cuma kurban kambing, nanti nama saya tenggelam di papan pengumuman masjid, kelihatan tidak punya uang. Lebih baik saya ikut patungan sapi saja dengan para tokoh masyarakat atau orang kaya di RT ini, supaya status sosial saya terjaga dan terlihat terhormat. Mari kita runtuhkan berhala gengsi ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi di dalam Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 37. Renungkan, baca, dan resapi maknanya ke dalam jiwa Anda. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakinna yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging-daging kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Ketahuilah sahabatku, dalam syariat Islam yang murni, 1 ekor kambing yang Anda beli dengan uang halal Anda sendiri, disembelih dengan keikhlasan penuh tanpa kepalsuan niat orang lain, nilainya jauh lebih utama, lebih mulia, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 1/7 bagian sapi patungan yang di dalamnya dipenuhi oleh keraguan niat, masalah kehalalan harta, atau sekedar motivasi pamer kemampuan ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seberapa besar tonase daging hewan yang Anda sumbangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terimpresi dengan seberapa mahal harga yang Anda banggakan di depan manusia. Yang menembus langit dan diterima di hadapannya hanyalah kadar ketakwaan dan kebersihan hati Anda ketika hewan tersebut menghembuskan nafas terakhirnya.
Ukuran kemuliaan kurban bukan terletak pada prestise sosial, melainkan pada kesesuaian ibadah tersebut dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain 4 perkara prinsip di atas, hal teknis di lapangan juga wajib kita perhatikan dengan penuh kehati-hatian. Seringkali muncul persoalan teknis yang dianggap sepele, namun mengurangi kesempurnaan pahala amalan kita. Persoalan teknis pertama adalah pembacaan nama-nama peserta kurban saat penyembelihan berlangsung. Banyak panitia kurban karena mengejar waktu, mereka langsung menyembelih sapi patungan tanpa menyebutkan nama dari 7 orang pemilik hewan tersebut. Secara hukum asal, kurban itu tetap sah asalkan niat dari para peserta sudah ada sejak awal. Namun, para ulama menjelaskan bahwa menyebutkan nama orang yang berkurban secara lisan ketika penyembelihan berlangsung adalah adab dan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan pada tindakan langsung Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih hewan kurbannya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Artinya, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Menyebutkan nama adalah bentuk penegasan spiritual dan penghormatan terhadap ibadah agung yang sedang dilaksanakan. Jangan sampai, karena kita menganggap hal-hal teknis kecil ini tidak penting, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala kesempurnaan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara teknis kedua yang wajib diperiksa dengan sangat teliti adalah kondisi fisik hewan kurban. Semangat untuk mendapatkan harga murah jangan sampai membuat kelompok patungan Anda menutup mata terhadap kualitas fisik sapi yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapi yang memiliki cacat berat secara hukum syariat adalah tidak sah digunakan untuk kurban. Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang sangat detail dan rinci dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Arba'un la tajuzu fil adahi, al-awra'ul bayyinu awaruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu dhala'uha, wal kasiratul lati la tunqi. Artinya, ada 4 jenis hewan yang tidak sah dijadikan kurban. 1. Yang buta sebelah matanya dan jelas-jelas kebutaannya. 2. Yang sakit dan jelas-jelas penyakitnya. 3. Yang pincang parah dan jelas-jelas kepincangannya. 4. Yang sangat kurus hingga tidak memiliki sumsum tulang. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Mayoritas ulama besar menegaskan bahwa jika hewan yang Anda beli memenuhi salah satu dari kriteria cacat di atas, maka kurban Anda gugur demi hukum syariat. Jangan hanya percaya pada ucapan sepihak dari penjual hewan. Luangkan waktu Anda bersama kelompok patungan untuk datang langsung ke kandang. Periksa matanya, perhatikan cara jalannya, pastikan tubuhnya tidak kurus kering dan makannya lahap. Dengan begitu, hati kita menjadi tenang dan yakin bahwa hewan yang kita persembahkan adalah hewan terbaik yang memenuhi syarat syariat. Setelah proses penyembelihan selesai, beralihlah kita ke adab pembagian daging kurban. Syariat Islam mengajarkan agar pembagian dilakukan secara adil, tertib, jujur dan transparan, terutama diprioritaskan bagi kaum fakir miskin dan mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Tujuan utama kurban secara sosial adalah menghadirkan kebahagiaan yang merata, bukan memicu kecemburuan sosial atau perselisihan di tengah masyarakat. Secara hukum fikih, Anda sebagai orang yang berkurban diperbolehkan mengambil sebagian daging untuk dikonsumsi bersama keluarga. Para ulama menjelaskan formula pembagian yang ideal, 1/3 untuk dikonsumsi sendiri, 1/3 dihadiahkan kepada kerabat atau tetangga, dan 1/3 murni disedekahkan kepada fakir miskin. Namun, apabila Anda dan kelompok patungan memilih untuk menyedekahkan seluruh daging tersebut tanpa mengambilnya sedikit pun demi mengharap pahala yang lebih besar, maka hal itu adalah amalan yang sangat mulia dan utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mari kita merenung dengan hati yang jernih. Ibadah kurban bukan sekedar aktivitas jagal menyembelih hewan lalu selesai begitu saja. Di balik syariat yang agung ini tersimpan pelajaran raksasa tentang ketundukan total, pengorbanan ego, dan keikhlasan sejati yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau diperintahkan untuk mengorbankan anak kandung yang paling dicintainya, beliau tidak menunda, tidak membantah, dan tidak mencari alasan logis. Beliau patuh karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas segala-galanya. Sesungguhnya, yang kita sembelih dalam ibadah kurban ini bukan hanya leher hewan ternak, melainkan ego kita, kesombongan kita, sifat kikir kita, dan cinta dunia yang berlebihan yang seringkali tumbuh diam-diam di dalam hati kita tanpa kita sadari. Semua harta yang kita kumpulkan dengan memeras keringat siang dan malam, lambat laun akan habis, rusak, dan berubah menjadi sumber penyesalan di mahkamah akhirat. Namun, harta yang Anda korbankan dengan niat yang bersih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertransformasi menjadi cahaya pahala yang terus mengalir, yang akan menjadi penolong dan pembela bagi Anda di hari ketika manusia tidak lagi memiliki pelindung. Dan ketahuilah sahabatku, seluruh ibadah yang kita lakukan, termasuk kurban sapi patungan ini, tidak akan pernah memiliki fondasi yang kokoh jika kita mengabaikan tiang utama agama kita, yaitu sholat 5 waktu. Sholat adalah pondasi dari segala pondasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholat seseorang baik dan terjaga, maka seluruh rangkaian amalan lainnya akan ikut dinilai baik. Namun apabila sholat sudah mulai diabaikan, sering ditunda-tunda bahkan ditinggalkan demi urusan duniawi, maka perlahan-lahan kekuatan spiritual dari ibadah lainnya, termasuk kurban kita, akan runtuh dan hancur berantakan diterpa ujian kehidupan. Jangan sibuk memperindah hewan kurban, namun membiarkan sajadah kita berdebu karena jarang disentuh. Perbaiki sholat kita, karena dari sanalah keberkahan hidup dan kesucian amal bermula. Sahabatku, batas ruang digital ini tidak akan pernah mampu membatasi ikatan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Saat Anda sedang duduk mendengarkan suara saya di detik ini, ada ribuan saudara-saudara seiman kita dari berbagai penjuru dunia yang juga sedang menyimak penjelasan ini bersama-sama dengan Anda. Oleh karena itu, saya ingin menyapa Anda semua secara personal. Dari belahan bumi mana sajakah Anda saat ini sedang menyimak video ini? Mari kita bentangkan peta persaudaraan kita dengan menuliskan nama kota, daerah, atau negara tempat Anda tinggal saat ini di kolom komentar di bawah. Dan di momen yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ilmu ini, saya mengundang Anda semua, mari kita ketikkan di kolom komentar satu doa yang paling sering Anda panjatkan sepanjang hidup Anda. Doa yang paling Anda senangi, atau apa hajat dan doa terbesar yang sedang Anda harapkan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun ini. Mari kita saling membaca dan saling mengaminkan doa satu sama lain di kolom komentar bawah. Kita tidak pernah tahu, dari sekian banyak orang yang membaca dan mengaminkan doa Anda, mungkin ada satu lisan orang soleh yang doanya sangat dekat tanpa hijab ke langit, yang menjadi wasilah dikabulkannya seluruh hajat baik Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita angkat tangan kita dengan penuh kehusyukan, seraya memanjatkan doa terbaik kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wahai Rob yang maha mendengar dan maha mengetahui segala isi hati kami yang tersembunyi. Kami datang mengetuk pintu rahmat-Mu, membawa tumpukan dosa dan kelalaian. Namun kami juga membawa harapan yang sangat besar akan luasnya ampunan-Mu. Terimalah niat kurban kami tahun ini ya Allah, dan jadikanlah setiap tetes darah hewan yang mengalir sebagai sebab gugurnya dosa-dosa masa lalu kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kemuliaan solawat ini, bersihkanlah harta yang kami gunakan untuk berkurban dari segala unsur haram atau syubhat yang dapat merusak kesucian ibadah kami. Lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini memiliki niat suci untuk berkurban, namun belum memiliki kemampuan finansial.
Hilangkan kesedihan dari hati mereka, ya Allah, dan bukakanlah pintu rezeki dari arah yang tidak pernah mereka sangka-sangka, agar mereka dapat merasakan indahnya berbagi. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami ke alam barzah. Jadikanlah pahala ibadah kurban ini sebagai cahaya yang menerangi kubur mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di dalam surgamu. Karuniakanlah kepada kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang solih dan solihah, yang mencintai Al-Quran dan teguh menegakkan kalimat tauhid hingga akhir hayat mereka. Ya Allah, tuntunlah langkah kami di jalan-Mu yang lurus, terangi hati kami ketika kami bingung menentukan arah hidup kami. Jauhkan hati kami dari sifat ria, sombong, dan keinginan untuk dipuji oleh manusia. Berkahilah para peternak, para panitia, dan seluruh pihak yang membantu kelancaran proses kurban ini. Mudahkanlah pembagian daging agar benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak. Wafatkanlah kami semua kelak dalam keadaan husnul khotimah, dengan lisan yang mengalirkan kalimat La ilaha illallah di akhir kehidupan kami di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adzabannar. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup majelis ilmu digital ini dengan terus membasahi lisan kita dengan solawat. Bersama-sama mari tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika Anda merasakan manfaat yang mendalam dari video penjelasan panjang ini dan ingin ikut serta menyebarkan kebaikan ini agar semakin banyak umat Islam yang paham aturan kurban yang benar, mohon dukung syiar dakwah ini. Silahkan tekan tombol like, bagikan share video ini ke seluruh grup WhatsApp keluarga, teman patungan Anda, rekan kantor dan kerabat terdekat. Serta pastikan Anda telah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan materi narasi fikih penting selanjutnya. Terima kasih yang tak terhingga telah menyimak video ini dengan penuh kesabaran dan hati yang jernih dari awal hingga detik terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.